Keberhasilan Manchester City memenangkan Liga Champions sekaligus jadi jawaban bahwa Pep Guardiola akhirnya bisa memenangkan kompetisi tersebut tanpa sosok Lionel Messi. Nama Guardiola langsung melejit sebagai pelatih muda yang hebat saat membawa Barcelona meraih 6 gelar di musim 2008-2009. Padahal saat itu Guardiola baru promosi jadi pelatih utama setelah di musim sebelumnya menangani tim muda. Di Barcelona, dia mengukir namanya sebagai salah satu pelatih terbaik di dekade 2010-an. 2 trofi Liga Champions dimenangkan Guardiola bersama Barcelona. Setelah secara mengejutkan mundur dari Barcelona, Guardiola memilih melatih Bayern Munchen. Di FC Hollywood, Guardiola bisa membawa Bayern merajai Bundesliga, namun tidak berhasil membawa klub tersebut memenangkan Liga Champions selama 3 musim dia berada di sana. Mulai dari momen itulah, anggapan bahwa Guardiola tidak mampu juara Liga Champions tanpa Messi mulailah muncul. Anggapan tersebut makin santer ketika Guardiola pindah ke Manchester City di tahun 2016. Walaupun bertabur bintang, Manchester City tidak sanggup memenangkan Liga Champions di bawah arahan Guardiola. Padahal Manchester City selalu jadi tim yang konsisten tampil apik dari laga ke laga di Liga Inggris sejak Guardiola datang. Raihan terbaik Guardiola adalah final Liga Champions di tahun 2021. Namun kekalahan dari Chelsea saat itu justru makin mempertebal asumsi bahwa Guardiola memang tidak bisa berjaya di Eropa tanpa Lionel Messi ada di dalam timnya. Asumsi itu akhirnya patah di Liga Champions 2022-2023. Manchester City bisa menapak hingga partai final dan menghadapi Inter Milan. Dalam duel lawan Inter, Manchester City mampu menang dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Manchester City dipersembahkan oleh Rodri. Sementara itu, Manchester City resmi meraih status treble winner seiring kesuksesan mereka memenangkan Liga Champions di Ataturk Olympic Stadium pada Minggu 11 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Manchester City untuk pertama kali meraih trofi Liga Champions dalam sejarah mereka sebagai sebuah klub. Manchester City sempat menembus final Liga Champions 2 musim lalu, namun kalah dari Chelsea. Trofi Liga Champions yang mereka dapat makin terasa membahagiakan karena catatan tersebut sekaligus memastikan raihan treble mereka musim ini. Selain trofi Liga Champions, Manchester City juga punya trofi Liga Inggris dan Piala FA. Manchester City sudah lebih dulu memastikan gelar Liga Inggris dan Piala FA. Di Liga Inggris, Manchester City tampil konsisten dan superior di saat terakhir. Walaupun Arsenal lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pemuncak klasmen, namun Manchester City begitu meyakinkan sehingga mereka bisa menyusul Arsenal jelang musim terakhir. Bahkan ketika kompetisi selesai, Manchester City unggul 5 poin atas Arsenal. Gelar kedua kemudian datang pada pekan lalu di kompetisi Piala FA. Manchester City mampu jadi juara Piala FA usai menang atas Manchester United. Di laga final, Ilkay Gundogan jadi bintang kemenangan The Citizen. 2 gol tembakan jarak jauh yang dibukukan Gundogan membuat Manchester City menang 2-1 atas Manchester United. Satu-satunya kompetisi yang terlepas dari genggaman Manchester City adalah Piala Liga. Manchester City secara mengejutkan kalah 0-2 dari Southampton di babak perempat final. Raihan ini menjadi lebih spesial ketika Erling Haaland keluar sebagai pencetak gol terbanyak dengan catatan 12 gol selagi mengantar Manchester City menjadi juara. Memang Erling Haaland tidak mencetak gol dalam laga ini karena gol penentu kemenangan itu diukir oleh Rodri setelah Haaland kesulitan untuk mendapatkan peluang di sepanjang laga karena dijaga ketat. Terlepas dari kegagalannya mencetak gol di laga final,
Erling Haaland tetap finish sebagai top skor Liga Champions 2022-2023. Bomber asal Norwegia ini sukses mencetak 12 gol di sepanjang musim ini di pentas Liga Champions. Lebih memukaunya, dia pernah mencetak 5 gol dalam satu laga di Liga Champions musim ini.